Masih di Smart Community bersama dengan saya dan Hussein dari 1000 Startup Makassar. Ada nggak sih tagline-nya 1000 Startup tuh yang selalu digaungkan? Kita tuh tagline-nya adalah membangun negeri sejuta potensi. Oh, membangun negeri sejuta potensi. Apa makna dari tagline itu? Jadi gini, kita tuh selalu beranggapan ya, mungkin orang-orang Indonesia kali ya kebanyakan, kita selalu menganggap bahwa kita tuh tertinggal dari negara-negara lain. Padahal sebenarnya kita punya potensi yang sangat luar biasa. Benar-benar. Apalagi untuk digital industry. Contohnya di Asia Tenggara sendiri ya, faktanya sekarang yang nguasain market digital itu kita loh gitu. Startup-startupnya kita sekarang bisa dikatakan yang terbesar di Asia Tenggara. Kita bahkan ngalahin Singapura yang memang pada dasarnya mereka sudah go digital banget. Tapi untuk startup-startupnya kita luar biasa banget gitu untuk growth-nya. Bahkan sekelas Gojek udah buka beberapa pelayanan juga di Thailand, Ruang Guru di Vietnam, di Kamboja dan beberapa negara lainnya. So bisa dikatakan nih kita Indonesia punya potensi yang bagus. Tinggal gimana caranya mengembangkan potensi itu. Dan gerakan 1000 Startup Digital ini adalah tempat yang tepat untuk ngembangin potensi anak-anak Indonesia. Oke, gitu sih sebenarnya. Menggali maksudnya sejuta potensi yang ada di negeri ini untuk kemudian memajukan bangsa Indonesia melalui startupnya gitu. Tapi kan kalau startup ini selalu dimulai atau ide yang muncul untuk membangun startup itu adalah masalah. Ya, problem. Gitu ya. Problem. Ketika misalnya kita membangun startup atau buat aplikasi aja, misalnya harus tahu dulu apa sebenarnya core problemnya gitu, apa sebenarnya masalah yang ingin dipecahkan dari sisi startup ini gitu, si aplikasi ini. Nah, kalau dari catatan yang ada mungkin ya dari pengalaman bergabung di 1000 Startup, mostly yang terbentuk itu di 1000 Startup rata-rata di sektor apa sih? Iya. Kalau di 1000 Startup Digital banyak sih, kita hampir di semua sektor gitu ya. Di health, kesehatan, kita ada IoT juga, kita ada produk pertanian juga seperti kopi tanikan tadi. Dan banyak sih sebenarnya hampir di seluruh sektor. Dan yang paling penting gini, kalau ngebangun startup itu seperti yang dibilang tadi memang harus berawal dari problemnya masyarakat dan apa yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Jangan karena sampai itu adalah solusi ya kan. Solusi karena gini, kalau kita ngebuat produk cuman spekulasi, ujung-ujungnya nggak laku gitu. Karena istilahnya cuman persepsi kita sendiri. Harus based on data dong. Based on data gitu. That's why kenapa nanti di program ini kita akan ajarkan metode namanya design sprint. Jadi itu metode yang dipakai Google untuk memvalidasi produk-produknya mereka. Jadi sayang banget sih kalau teman-teman nggak manfaatin program ini gitu ya untuk membangun startup, karena semua metode-metode yang digunakan oleh startup besar untuk growth itu akan diterapkan di sini, kayak agile juga gitu ya, Scrum. Kita juga akan mengajarkan tentang design sprint dan banyak hal lah pokoknya. Wow, jadi kayak gitu. Kesempatannya sangat besar untuk growth di sini. Dan program ini juga gratis, gitu. Itu yang paling penting juga, karena kan banyak program juga yang istilahnya mereka mentoring dan seterusnya kan harus bayar. Kita tuh kalau mentoring ke startup besar itu biasanya bayar loh gitu ya. Sangat makan budget ya. Iya gitu. Tapi program ini kita memfasilitasi semuanya. Bahkan mentor-mentornya kita itu bukan berada di level head of division, tapi paling enggak vice presidennya langsung dari startup seperti Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan ada dari profesional juga, dari government juga ada. Jadi lengkap mentornya kayak gitu. Jadi dari semua stakeholder gitu ya yang akan menunjang pertumbuhan startup ini. Istilahnya kita tuh diterjunin dari nol. Ya, dari nol banget menjadi 100. Iya. Menjadi 1000 malah. Ya nggak sih? Betul. Karena diajarinnya semuanya. Jadi sangat komprehensif dari program ini. Oke gitu. Kalau di Makassar sendiri ya, antusias anak-anak muda atau masyarakat Makassar dengan gerakan 1000 Startup ini sejak awal kemunculannya sampai di tahun kelima ini seperti apa? Bisa dikatakan sangat luar biasa ya, karena gini, salah satu kota yang dipilih untuk pertama kali pelaksanaan program ini di tahun 2016 itu hanya beberapa kota saja, dan Makassar menjadi salah satu kota pilihan gitu, karena dari Kemkominfo itu nganggep bahwa Makassar ini merupakan gerbang dari
kawasan Indonesia Timur. Iya, dari kawasan Indonesia Timur, dan memang talentanya itu luar biasa gitu. Siapa yang tidak tahu tokoh-tokoh dari Makassar, ada Pak JK, dan memang bisnisnya beliau adalah pebisnis ulung gitu kan ya, dan masih banyak lagi pebisnis lainnya kayak gitu. Oke, jadi antusiasmenya sangat kelihatan bahkan dari tahun pertama. Dari tahun gitu pertama ya. dan penyumbang peserta terbanyak juga dari seluruh Indonesia untuk program ini. Oh, ada berapa peserta sebenarnya kalau dari Makassar? Oke, dari tahun-tahun sebelumnya itu kita ada 1000-an, cuman kan tersaring tuh, setiap tahapan kan akan ada seleksi kayak di startup, dan di drakor itu kan. Jadi nanti akan hanya ada beberapa yang terpilih gitu, dan alhamdulillah Makassar selalu setiap tahun kita paling tidak nyumbang beberapa startup, let's say ya minimal 5 lah gitu untuk ya. bersaing di tingkat nasional gitu. Betul. Oh my god. Untuk masuk di incubationnya ya. Kayak gitu. Aduh, so proud deh. Tapi lebih bangga lagi kalau misalnya nih ya, nanti yang akan bersaing secara nasional adalah dan bahkan menjadi alumni seperti Kopi Tani tadi katakanlah, let's say gitu ya. Dari 1000 startup akan banyak ya startup lain yang lahir dari Makassar. Amin. Gitu. Dan menasional. Iya, gitu. Itu yang kita mau juga dari program ini. Salah satu tadi proses yang disampaikan adalah inkubasinya. Nah, seperti apa sebenarnya proses inkubasi yang dilakukan di 1000 startup gitu, dan berapa lama mereka harus menjalani proses itu gitu? Oke, jadi incubation ini adalah tahapan terakhir dari program ini. Jadi kayak gini, incubation itu sesimpel ini kan, kalau kita lihat bayi prematur gitu ya, kalau baru lahir itu kan ceritanya mereka bulan dimasukin ke tabung, namanya inkubasi juga sebenarnya itu. Jadi kan ceritanya ini startup juga ini baru lahir, dan ceritanya ini mereka belum bisa kemana-mana, belum mature lah, belum matang gitu. Jadi butuh pendampingan. Nah, harus penuh dengan monitoring yang intens. Iya, betul. Jadi itulah yang kita sebut dengan incubation. Kalau definisinya tuh lebih kepada akselerasi one key metric utama melalui one-on-one mentoring dengan dedicated mentor. Jadi mereka nanti akan diberikan beberapa target yang akan dimuat dalam bentuk OKR, jadi objektif dan juga key result. Jadi OKR ini kalau di bisnis ya kita sebut KPI lah ya. Cuman kalau OKR ini lebih di startup lah istilahnya. Nah, mereka tuh harus mencapai reach beberapa angka itu, dan nanti mereka sambil di mentoring juga sama dedicated mentor yang memang sudah di set gitu ya dari timnya kami. Oke. Kayak gitu. Berarti masing-masing tim startup nanti akan mendapatkan mentornya masing-masing. Akan dapat Hanji Pyong gitu ya. Akan dapat mentor-mentor yang bisa ngebantu mereka untuk ngarahin nih ke jalan yang benar. Kira-kira kalau mau growth tuh strateginya kayak gimana? Kira-kira ini produknya betul-betul dibutuhin sama pasar gak? Untuk bisa dapat VC venture capital gimana, kayak gitu-gitu sih. Oke. Oh, luar Jadi biasa. the whole thing about startup tuh lengkap di sini. Berapa lama? Untuk incubation 3 bulan. Jadi paling totally semuanya. Ya kurang lebih setahun lah ya. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau mau ikutan program ini harus ngulangin waktu kan. Benar. Gitu. Setahun itu adalah waktu yang sangat singkat menurut saya untuk bisa growth. Untuk bisa membangun produk kan ya. Benar. Karena bisnis itu belum tentu setahun itu udah bisa terkenal. Misalnya belum tentu setahun itu udah bisa mencapai target tertentu gitu ya. Banyak proses-proses yang harus dilalui, dan itu sulit kalau misalnya kita tidak punya mentor. Dan cuman sendiri juga kan. Punya sendiri juga. Dengan misalnya bergabung dalam program 1000 startup ini akan ada kemudahan di situ. Bisa dipastikan. Dalam karena waktu setahun itu ada banyak sekali pertumbuhan dan perkembangan yang kita bisa rasakan, ya nggak sih? Banyak opportunity karena kan ini program pemerintah, dan kami sangat dekat juga dengan media-media, dan kebetulan Instagramnya kami udah centang biru juga ya, bukan sombong maksudnya. Di program ini tuh nanti kan startup-startup yang lolos kita kan promosikan berarti dalam kata lain adalah trusted ya, smart listener. Iya, trusted banget untuk program ini, dan akan banyak networking ke banyak hal lain juga. Misalnya mereka butuh partner di bidang apa, itu akan di-provide juga gitu ya, dibantu untuk koneksi ke sana. Jadi program ini menurut saya pribadi sangat bagus sih kalau saya sendiri. Kalau bukan menjadi bagian dari program ini, maksudnya sebagai committee gitu ya, udah ikutan sebenarnya. Cuman karena saya merasa bahwa harus ada memang yang memanage gitu ya, saya decided untuk yuk kita yang ngajakin nih teman-teman di Makassar ikutan program ini. Jadi tunggu apa lagi? Karena di dalam 1000 startup ini juga kita akan bertemu dengan orang-orang satu frekuensi. Iya, betul. Yang secara nggak langsung akan ada satu community di dalamnya
Ya itu tadi, komunitas untuk kita saling berbagi. Betul, kayak Ya nggak gitu. Jadi akan ada circle yang cocok untuk Benar, mereka. benar. Ada yang bilang bahwa kalau kita gabung sama, mohon maaf ya, bukannya gimana, tapi kalau kita gabung sama penjual ikan, kadang kita akan kena ikutan bau juga amis. bau amis gitu Kalau ya. berteman sama penjual parfum jadi ikutan harum. Harum gitu. Nah, berarti ya. kalau kita temenan sama penggiat-penggiat startup dan pebisnis ulung, Aha. ya amin ya, kita nanti insya Allah bisa menjadi pebisnis ulung juga So gitu. find your circle gitu ya. Iya, Dan temukan circle yang tepat untuk membangun startup ya bersama dengan 1000 startup. Yes. Oke, tapi caranya seperti apa? Nanti Ya. kita akan bahas di sesi yang terakhir, smart listener. Jangan kemana-mana.